Selamat pagi Bapak Ibu, Eyangkung, Eyang Putri, dan saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pagi yang baru kita masuki. Semoga tidur dan istirahat malam menyegarkan kita. Firman Tuhan untuk direnungkan. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudaraku, tindakan apapun yang dilahirkan dari keterpaksaan membuat pelakunya terbeban, bukan sukacita. Keterpaksaan adalah situasi di bawah tekanan, bukan lahir dari kesadaran sejati. Seorang anak yang pergi sekolah karena motif terpaksa, maka pasti proses dan hasilnya berbeda jika dibandingkan ia melakukannya di bawah dorongan rasa cinta dan sukacita. Simon dari Kirene. Nama Simon adalah nama yang umum dipakai, sama seperti nama Bambang atau Robert pada masyarakat kita. Karena nama Simon banyak dipakai sebagai nama diri, maka agar membedakan dengan nama Simon-Simon yang lain, lalu ditambahkan nama kota asalnya. Simon dari Kirene berarti Simon yang berasal dari sebuah kota Kirene. Kota Kirene adalah sebuah kota yang terletak di sebuah negeri yang zaman sekarang bernama Libya. Negeri yang pernah dipimpin Muammar Gaddafi, seorang diktator semasa hidupnya. Simon datang dari kota Kirene ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Zaman itu, orang-orang Israel yang bermukim di negeri-negeri lain berdatangan untuk hari istimewa itu. Sengaja mereka datang untuk merayakan Allah membawa keluar Israel dari Mesir. Tujuan Simon ke Yerusalem dalam rangka itu. Ternyata pada saat bersamaan di Yerusalem telah berlangsung proses pengadilan dan penjatuhan vonis hukuman atas diri Yesus. Hukumannya kita tahu semua. Hukuman mati dengan bentuk disalib. Sesungguhnya, saat melakukan ziarah ini, Simon berada pada waktu dan tempat yang tidak pernah diduganya. Entah bagaimana, ia berada tepat pada saat Yesus sedang memikul salib menuju Golgota. Prajurit melihat Yesus sudah limbung dan lemah. Mereka lalu berinisiatif mencari orang menggantikan Yesus untuk memikul salib tersebut. Karena beratnya salib itu, pasti tidak ada yang suka rela menerima tugas ini. Maka, para prajurit memaksa orang yang hadir di sana. Dan mereka memilih satu dari sekian banyak orang waktu itu. Dan orang itu adalah Simon dari Kirene tersebut. Saudaraku, jelas memikul salib itu bukan tujuan Simon ke Yerusalem.
malah bisa jadi tidak pernah membayangkan sebelumnya. Jadi ia melakukannya karena dipaksa. Dan bisa saja ia mau melakukannya juga dengan perasaan terpaksa. Namun, dari sanalah ia melihat dan mendapatkan momen berjumpa dengan Yesus secara dekat. Memang tidak lama dan tidak ada percakapan langsung di antara mereka. Tapi komunikasi nonverbal tanpa kata-kata itu dan yang teramat singkat itu mengubah diri Simon. Dari peristiwa itulah kemudian tumbuh cinta dan iman kepada Yesus. Saudaraku, kegiatan apapun yang kita jalani sekarang, jika itu bersifat terpaksa, kaki kita berat untuk melangkah. Suasana hati pun tidak bergairah, ogah-ogahan. Sama halnya untuk yang lain. Bekerja di kantor, mengajar di sekolah, melayani di gereja, merawat orang tua, mendampingi yang sakit, dan sebagainya. Bila berangkat dari keterpaksaan, semua itu dijalani tanpa gairah, penuh keluh. Kita tidak bisa menemukan keindahan yang lahir dari tindakan bersifat terpaksa. Alkitab banyak memberi kesaksian tentang perubahan karakter manusia. Terjadi pada diri nabi maupun rasul. Musa dari seorang yang peragu menjadi pemimpin yang mantang dan tegar. Simon Petrus dari penakut berubah menjadi pemberani. Rasul Paulus dari sosok yang membenci Kristus berubah hidupnya seluruhnya untuk Kristus. Dari Simon, dari Kirene, kita juga melihat perubahan. Allah mengubah dari orang yang bertindak terpaksa menjadi orang yang mencintai Yesus. Maka kita melihat siapapun di tangan Allah bisa berubah, saudaraku. Bagaimanapun, ketika melakukan segala hal dengan cinta, maka sejak itulah lahir tindakan yang mengesankan. Kita bisa merawat bertahun-tahun orang yang kita kasihi dengan sabar. Kita bisa menjalani tugas sampai pensiun tanpa cacat. Kita bisa dapat merawat perkawinan tetap awet dan bahagia. Dan sebagainya. Jelas, kunci semuanya itu adalah menggeser dari keterpaksaan ke dorongan cinta dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami tetap mengasihi, tidak dengan keterpaksaan dari hari ke hari. Setia kepada Tuhan, kiranya kami nafasi dengan semangat sukacita dan semangat cinta. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Selamat pagi, saudara-saudara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati kita pagi hari ini.